Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani. Saya guru produktif Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Pada pembelajaran daring ini, kita akan mempelajari 3 materi pembelajaran dasar Teknik Kendaraan Ringan. Yang pertama ada engine kendaraan ringan otomotif, yang kedua ada sasis kendaraan ringan otomotif, dan yang terakhir adalah kelistrikan kendaraan ringan otomotif. Untuk itu, mari kita mulai pembelajaran. Ketemu lagi dengan saya, Desi Fitriani. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem bahan bakar konvensional. Semoga adik-adik selalu tetap sehat dan semangat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama adik-adik mengetahui fungsi sistem bahan bakar konvensional. Yang kedua, adik-adik mengetahui macam-macam komponen sistem bahan bakar bensin konvensional. Yang ketiga, adik-adik mengetahui cara kerja sistem bahan bakar konvensional. Yang keempat, adik-adik mengetahui fungsi karburator. Yang kelima, adik-adik mengetahui komponen-komponen karburator. Dan yang keenam, adik-adik mengetahui fungsi komponen karburator. Dan yang ketujuh adalah adik-adik mengetahui prinsip kerja karburator. Untuk teknik penilaian, di akhir pembelajaran kita akan mengadakan tes tertulis. Jadi adik-adik akan mengerjakan soal-soal yang telah saya berikan sesuai dengan materi hari ini. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Yaitu yang pertama adalah pengertian sistem bahan bakar. Nah, jadi apa itu sistem bahan bakar? Sistem bahan bakar adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mencampurkan udara dan bahan bakar, lalu selanjutnya mengirim campuran tersebut dalam berbentuk kabut ke ruang bahan bakar atau ke ruang bakar. Nah, jadi campuran bahan bakar itu dia harus dalam berbentuk kabut. Dalam berbentuk kabut yang akan dikabutkan oleh yang namanya komponen karburator. Nah, pada konvensional dia masih menggunakan karburator, sedangkan pada EV itu beda lagi. Nah, komponen-komponen sistem bahan bakar konvensional sehingga dia dapat menyampaikan bahan bakar yang sudah dikabutkan tadi menuju ruang bakar itu ada terbagi 6 komponen. Yang pertama adalah tangki bahan bakar, yang kedua saluran bahan bakar, yang ketiga saringan bahan bakar, yang keempat pompa bahan bakar, dan yang kelima korkol kanister. Itu hanya beberapa mobil yang menggunakannya. Dan yang terakhir adalah komponen yang paling penting adalah karburator. Kita masuk yang ke pertama, yaitu tangki bahan bakar. Nah, bahan bakar ini, bagian ini berfungsi untuk menampung bahan bakar. Umumnya, tangki bahan bakar ini terbuat dari lembaran baja tipis. Sedangkan penempatan tangki bahan bakar sendiri biasanya terletak di bagian belakang kendaraan untuk mencegah kebocoran apabila terjadi kebenturan. Nah, adik-adik bisa ngeliat kan kalau kita mengisi bahan bakar itu biasanya letaknya di belakang, berbeda kalau di sepeda motor. Nah, adik-adik dapat melihat di depan ini adalah gambar dari tangki bahan bakar. Nah, di sini ada saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan udara ke karnal kanister. Lalu di sini ada separator. Separator ini berfungsi untuk agar apabila kita sedang berkendara di dalam maksud saya di jalan yang tidak rata, maka separator ini berfungsi sehingga airnya tidak ngacak-ngacak gitu. Ya, jadi kalau misalnya, jadi air itu tetap tenang, lurus aja. Nah, di sini ada sistem pelampung yang menandakan bahan bakar itu sedang penuh atau sedang habis. Ya, ini menandakan yang memberikan sinyal nanti kepada kita di sepeda motor, speedometer. Lalu yang selanjutnya ada fuel gauge sender unit. Ya. Nah, ini adalah pompa bahan bakar yang memasukkan ke karburator. Nah, ini adalah saluran yang ini dari karburator atau
fuel pump atau pompa bahan bakar. Oke. Selanjutnya yang kedua ada saluran bahan bakar. Nah, saluran bahan bakar sendiri itu ada 3. Yang pertama saluran utama yang menyalurkan bahan bakar dari tangki ke pompa bahan bakar. Yang kedua saluran pengembali yang menyalurkan bahan bakar kembali dari karburator ke tangki. Yang ketiga itu adalah saluran uap bahan bakar yang menyalurkan gas HC atau uap bensin dari dalam tangki bahan bakar. Ya, kenapa Ibu harus ada saluran uap? Nah, apabila tidak ada saluran uap, maka tangki bahan bakar tersebut bisa meledak kalau dalam kondisi suhu yang panas atau dia bisa mengalami penyusutan kalau misalnya si saluran uap itu terlalu besar. Makanya itu ada ukurannya tersendiri ya. Nah, nih saluran udara, ini karburator, ini exhaust manifold, ini masuk ke ruang bakar. Nah, ini intake manifold, intake masuk ke ruang bakar, exhaust itu keluar dari ruang bakar menuju muffler atau kanal pot. Nah, ini nih dari tangki bahan bakar masuk ke saluran bensin, lalu dipompa, lalu masuk melalui pipa-pipa, masuk ke karburator, lalu masuk ke ruang bakar melalui intake manifold dan keluar asapnya atau gas pembuangan tersebut melalui exhaust manifold yang dikeluarkan dari engine melalui muffler atau kanal pot. Nah, yang ketiga adalah saringan bahan bakar. Ya, fungsi saringan yaitu adalah untuk menyaring kotoran atau air yang mungkin terdapat di dalam bensin. Nah, misalnya nih kita beli bensin yang di pinggir jalan itu kan tidak sebersih bensin yang ada di Pertamina. Nah, jadi misalnya udah terkena kotoran atau ada bercampur air, nah ini si saringan ini yang berfungsi untuk menyaring kotoran tersebut sehingga masuk ke dalam karburator si bahan bakar tersebut menjadi tetap bersih ya. Nah, di dalam saringan itu terdapat elemen yang berfungsi untuk menghambat kecepatan aliran bahan bakar. Juga mencegah masuknya air dan kotoran ke karburator. Nah, partikel kotoran yang besar mengendap di dasar saringan. Nih, dasar saringan. Sedangkan partikel yang kecil akan disaring oleh elemen. Nah, ini di dalam saringan itu ya, ada berbentuk elemen nih. Saringan bahan bakar masuk melalui fuel tank, diolah, keluar melalui masuk lagi melalui fuel pump atau dipompa. Nah, yang selanjutnya itu adalah pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar berfungsi untuk memompa bensin dari tangki bensin ke karburator. Karena biasanya tangki bensin itu kan letaknya di bawah. Kalau misalnya karburatornya di atas, jadi untuk mengalirkannya membutuhkan pompa. Nah, pompa sendiri ini merupakan pompa mekanik ya, pompa bahan bakar dengan tipe mekanik. Ini ada bagian-bagiannya. Setiap pompa itu beda-beda ya. Kebetulan di sini adalah yang mekanik. Ini dari fuel filter masuk. Nah, di sini ada diagram, ada oil seal, ada pull rod, insulator, di sini ada cylinder block, ada locker arm, ada spring, dan ini ada cam ya. Nah, di sini lalu keluar menuju karburator. Nah, yang selanjutnya itu adalah car coal canister. Si car coal canister ini berfungsi untuk menampung sementara uap bensin yang berasal dari ruang pelampung pada karburator dan uap bensin yang dikeluarkan
dari saluran emission pada saat tekanan di dalam tangki naik karena bertambahnya temperatur di dalam internal kanister agar tidak terbuang keluar. Nah, uap bensin yang ditampung oleh karpol kanister dikirim langsung ke intake manifold, kemudian ke ruang bakar untuk dibakar pada saat mesin hidup. Nah, tapi karpol kanister ini tidak semuanya ada di mobil-mobil, hanya mobil-mobil tertentu yang ada ya. Nah, yang selanjutnya adalah komponen yang paling penting pada sistem bahan bakar konvensional. Itu adalah karburator. Nah, karburator adalah komponen pada sistem bahan bakar yang berfungsi untuk mencampur bahan bakar dengan udara dengan menggunakan perbandingan tertentu. Nah, karburator dapat juga kita artikan berfungsi untuk sebagai mengkarburasikan bahan bakar. Jadi, bahan bakar udara itu dikarburasikan, dia jadi berbentuk partikel-partikel, ya, digabungkan, campur. Jadi dikabutkan. Jadi masuk ke ruang bakar itu dia dalam bentuk kabut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita lanjutkan di minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.